seorang putri Indonesia itu berusaha untuk menjadi orang yang sempurna di saat dia tahu dia tidak sempurna. Putri Indonesia itu selalu berusaha untuk menginspirasi orang lain di saat dia pun merasa dia itu tidak pantas untuk menginspirasi orang lain. Hai Oppo Gangs, back again with me Adinda Krisyaila, Putri Indonesia Pariwisata 2022 di episode Arti Putri. Dan sekarang sudah kedatangan tamu yang jauh-jauh dari negeri yang jauh di sana. Please welcome Ayu Maulida. Hai, hai Dinda, apa kabar? Sempetin ke Indonesia dan sempetin ke kantor Opal untuk sharing-sharing bersama kita. Sama-sama, aku juga seneng banget mumpung lagi di Indonesia ya kan. Ternyata dihubungin, ayo yuk Opal, yuk karena kapan lagi ya. Aku tahun ini kebetulan udah pulang 4 kali ke Indonesia, jadi ya bakalan pulang lagi insya Allah setelah lebaran atau saat lebaran tahun depan. Wow, jadi memang ini terakhir kali tahun ini akan visit Indonesia. Dan kayaknya apalagi kita akan menyambut pemilihan Putri Indonesia yang akan mendatang. Iya. Dan pastinya butuh banyak sekali inspirasi nih dari Kak Ayu. Jadi butuh banget dari Kak Ayu mah kita bisa share insights, and of course saya dari Jatim Zuela juga. Jatim Zuela, bener. Jadi pastinya di sana itu kita melihat banyak sekali histori dari Kak Ayu, apalagi sebelum saya join Putri Indonesia 2022, sebelumnya adalah title-nya dipegang oleh Kak Ayu Maulida dari Jawa Timur. Dan sharing story sedikit, pasti orang-orang di Jawa Timur tahulah Ayu Maulida. Billboardnya di mana-mana, iklannya di mana-mana. Jadi karir modeling itu sudah lama dijalin dari SMP ya Kak? Iya, dari SMP. So, kenapa ujung tombaknya Putri Indonesia? Jadi memang dari kecil tuh aku suka princess, terus suka Barbie, adalah rasa tomboynya juga karena mix and match gitu ya. Tapi terus akhirnya makin besar aku melihat, oh iya Putri Indonesia itu sosok yang sangat menginspirasi banget ya. Sosok yang kayaknya semua orang tuh pingin banget jadi Putri Indonesia karena setiap tahun hanya ada satu. Dan dia selain cantik juga punya value yang gak semua orang itu bisa melakukannya dengan gampang gitu. Makanya aku merasa, oh aku mau nih jadi Putri Indonesia. Karena aku pingin membuat sebuah perubahan. Aku pingin bisa berdampak gitu dalam masyarakat, bisa terjun ke masyarakat. Terlebih aku lihat banget ya, jadi Putri Indonesia itu punya suara yang bisa didengarkan masyarakat. Yang punya suara yang akhirnya kita itu sebagai seorang wanita nggak cuman berdiam diri di rumah atau di sekolah atau selesai di kerja seperti itu aja, tapi kita benar-benar bisa sharing dan menginspirasi. Ya itu ya, aku sampai merinding loh. Setiap kali bahas tentang Putri Indonesia rasanya indefinite gitu, bagaimana kita bisa mendescribe tentang Putri Indonesia. Dan ngomong-ngomong pastinya kita semua tahu bahwa Kak Ayuma adalah pageant fighter, di mana Kak Ayuma ini sudah mencoba di tahun 2017 dan kemudian mencoba lagi. So, what's your motivation Kak? Apa yang mendorong untuk nggak menyerah, I want to do it again? Jadi ini aku cerita jujur ya, mungkin belum pernah kita bahas juga waktu aku menjabat. Jadi sebenarnya aku waktu 2017 itu sempat runner up ya kan di Jawa Timur. Saat itu tuh beneran sedih sih. Rasanya itu beneran out of my expectation karena aku waktu kecil ya pasti namanya orang tuh udah berambisi, udah lagi menggebu-gebunya. Jadi aku bisa bilang waktu itu aku masih belum siap mental untuk kalah karena ekspektasi aku dengan di saat 2017 pun kebetulan para pageant lovers itu sudah banyak banget yang mensupport aku. Yang udah masuk wishlist ya. Terus sampai ekspektasi aku tuh bukan hanya di daerah aja, bahkan bayangan aku tuh sudah berangkat ke nasional gitu loh. Gimana sih kalau nanti nasional kompetisi apa? Jadi maksudnya ternyata terhenti di daerah. Itu pun ya untuk aku yang dulu masa kecil pingin nangis sih rasanya. Tapi saking sedihnya itu aku nggak bisa nangis pas waktu diumumin ternyata juara 2. Dan di situ pun juga aku
sempat berpikir aku ingin berhijab. Karena memang sebenarnya dari kecil tuh kan keluarga, mama, kakak aku juga berhijab. Semua keluarga, dari keluarga mama aku tuh kayaknya cucu-cucunya yang belum berhijab tuh cuman aku waktu itu. Tapi di satu sisi lain, aku memang cita-citanya jadi Putri Indonesia. Like I want to try to do it gitu. Kita nggak pernah tahu kalau kita belum pernah mencoba ya kan. Dan waktu aku mencoba, sebenarnya masih akan ada kesempatan lain. Jadi itu beneran gejolak hati antara aku mau berhijab dan aku pun juga selesai dengan permodelinganku dan gak akan mencoba Putri Indonesia ya kan. Karena targetnya kan menang gitu. Terus ternyata di situ aku beneran berdoa banget, ya Allah, mana yang terbaik buat aku, karena benar-benar ini keputusan yang sangat besar sih. Kalau memang aku udah stop modeling pun itu yang sudah menemani karir aku, hidup aku dari aku umur 14 tahun. Ya udah, ternyata hati aku kuat, mama aku juga support, cobalah ikut Putri Indonesia lagi. Tapi yang kalau selalu aku cerita ke orang-orang, mama tuh selalu dari dulu bilang, kan mama bilang, mama tuh lebih senang kalau misalkan kamu itu ikut Putri Indonesia waktu udah sarjana hukum, bukan mahasiswa hukum. So ya udah, ikut lagi nanti aja kalau tapi udah lulus. Makanya waktu dulu tuh 2017 kan, 2018 itu udah diajakin lagi, 2019 ayo ikut lagi, tapi aku meyakinkan diri aku juga untuk menyiapkan mental sih, lebih tepatnya mengatur strategi dan lebih mempelajari diri aku, apa yang perlu aku rubah, apa yang ternyata aku merasa sudah oke, ya namanya idealisme ya, masih anak muda gitu, yang aku udah merasa oke, tapi ternyata no, I need to improve myself. Nah itu akhirnya di 2017 aku realize, oke, waktu dulu lomba itu aku inget banget kan si kompetisinya, pertanyaannya kalau kamu mau jadi hewan, ya kan, itu kalau kamu mau jadi hewan, kamu mau jadi apa? Itu question yang jujur nggak ada di pikiran aku. Karena pikiran aku tuh questionnya tuh bakalan, oh ya sebagai seorang wanita, bagaimana sudut pandang kamu atau apa gitu. Ternyata questionnya itu sesimpel itu. Justru malah yang sesimpel itu aku kaget, terus aku dengan polosnya ngomongnya jadi kucing, ya kan? Karena aku secinta itu sama kucing, bener. Jadi dari situ aku realize, oke, memang mental aku belum siap. Aku harus belajar bagaimana public speaking yang benar. Terus bagaimana juga kita itu harus siap dalam pertanyaan yang dari paling susah sampai yang paling gampang. Jangan sampai merasa, oh ya mungkin mempelajarinya yang lebih berat-berat, terus yang paling simpel malah tambah complicated gitu ya. Ya, dari sana akhirnya aku juga merasa, oh ya, aku tuh mau dikenal sebagai Ayu Maulida, seorang model gitu ya. Tapi yang selalu aku rasa, model itu model gimana sih, ya kan? Orang mungkin ikut fashion show, ikut fashion week, udah dikatakan model profesional. Tapi I need more. I need to become Ayu Maulida yang beneran orang tuh tahu, oh iya, si somebody gitu loh. Dengan prestasi yang dia usahakan. Nah, makanya itu aku berusaha banget ikut kompetisi. Karena aku nggak pernah ikut kompetisi modeling sama sekali dari kecil, Dinda. Jadi aku beneran... waktu itu kebetulan ada Face of Indonesia. Face of Indonesia itu akhirnya berangkat untuk ke Korea, dan di Korea itu nanti Face of Asia lombanya ya kan. Di sana aku beneran targetin banget, paling enggak aku dapat gelar title Face of Indonesia-nya dulu. Either di sana menang atau enggak, ya bismillah ya kan. Ternyata kok ya alhamdulillah banget bisa dapat gelar itu ya, pertama kali. Indonesia juga menang Grand Prize winner Face of Asia-nya, jadi kayak juara umumnya lah ya bisa dibilang. Dari situ aku merasa yes banget, kayak alhamdulillah ini bakat aku, berkat yang aku mau bawa untuk CV lah ya ke Putri Indonesia. Makanya jadi benar-benar aku mempersiapkan itu semua. Ternyata di salah satunya pun juga yang aku siapin itu aku bikin senyum desa sama teman-teman. Tapi to be honest, waktu itu kan zaman aku belum ada ya yang namanya advokasi, diminta dan segala macam. Dan di situ aku benar-benar melakukan kegiatan sosial bersama teman-teman yang tanpa berpikiran untuk Putri Indonesia sama sekali. Dan waktu itu dari yang kecil sampai akhirnya besar, dan susah, sedihnya melihat
kegiatan-kegiatan yang akhirnya membuka mata kita ya, yang lebih oke, kita tuh harus lebih down to earth lagi dan segala macam. Akhirnya di Putri Indonesia ternyata diminta untuk ada yang namanya advokasi. Ternyata relate gitu. Jadi aku merasa itu semua kayak udah ditakdirin. Ternyata perjalanan aku itu memang untuk mempreparekan aku biar waktu lomba itu benar-benar siap. Siap nggak secara mental doang, tapi backgroundnya juga, apa yang mau aku angkat, ya kan? Karena aku rasa ini udah kalau yang kedua kali aku ikut, aku harus memberikan yang benar-benar terbaik. Dan terlebih harapan aku menang ya dari awal ya. Bukan yang mungkin ada yang coba ternyata menang gitu. Jadi harapan aku sekali ikut kan di Indonesia ya, kompetisinya kalau udah ke nasional udah nggak bisa ngulang lagi. Makanya itu yang benar-benar ternyata nggak kerasa udah terlewati gitu. Jadi memang luar biasa pageant fighter kita satu ini, dan ternyata memang takdir nggak kemana ya Kak ya. Alhamdulillah. Benar-benar title Putri Indonesia 2020 Kak Ayu Maulida. Yeay. So, but I have one quick question. Jika memang belum tahun 2020 rezekinya di regional di Jawa Timur, would you try again? So jadi ini orang yang pada banyak nggak tahu, salah satu yang aku sebenarnya diri aku banget, ini hanya teman-teman deket yang tahu bahwa dari dulu aku pengennya tuh nikah muda. Wow. Itu karena salah satunya aku tuh terinspirasi sama mamanya teman aku. Mamanya teman aku itu dia di umur berapa ya? 50 let's say, dia itu udah jadi nenek. Dalam arti keluarganya tuh besar, banyak keluarga, dan di saat kita tuh masih muda, masih fresh gitu loh, bisa punya anak, masih bisa kita sehat ya kan. Terus punya cucu pun juga sehat, karena aku pun ingat kayak nenek aku pun itu meninggalnya waktu umur masih muda lah, 63, terus kakek aku pun waktu mamaku SMP. Jadi aku ngerasa oh ya keluarga itu juga nomor satu selalu dalam hati aku. Jadi that's why aku pengen nikah muda biar punya anak cepat, let's say. Terus habis gitu ntar anaknya juga nikah cepat. Jadi itu sih aku masih pemikiran zaman dulu juga ya, somehow ya, old soul ya. Menikmati waktu bersama. Jadi, gitu kan. Selagi bisa. Bener. Masih sehat. Itu adalah satu sisi kepribadian aku yang lain, yang orang lain nggak tahu. Tapi di satu sisi aku tuh juga ambisius, pengen ngejar karir, ya kan, pengen tetap aktif di luar segala macam. Jadi itu gejolak hati aku yang waktu 2020 atau 2017 itu, let's say aku 2020 nggak, ini emang sebenarnya aku mau nikah sih, karena ya sebenarnya sama suami aku yang sekarang itu kan juga udah dari 2019, dan sebenarnya kita udah planning nikah. Dan alhamdulillah sih aku udah bilang sama ex pacar aku ini, Pak suami. aku udah bilang sama dia, sayang, aku tuh maunya jadi Putri Indonesia. Itu emang cita-cita aku dari dulu. Kamu mau nunggu nggak? Dan dia beneran kayak, ya it's okay, coba aja nggak apa-apa gitu. Tapi aku bilang ya belum tentu menang kan, nanti kalau ternyata nggak menang ya udah kita nikah, aku bilang gitu langsung. Ya udah oke. Jadi emang dari awal pacaran kita tujuannya emang langsung nikah ya, bukan yang pacaran coba-coba, karena emang aku anti pacaran yang main-main gitu loh sifatnya. Terus akhirnya ternyata menang Putri Indonesia 2020. Gimana tuh rasanya? Pertama kali mahkota itu landing di kepala itu Kak rasanya Ayu. kayak sumpah ini terjadi gitu. Karena di satu sisi aku kalau pingin sesuatu tuh pingin banget. Di satu sisi aku tuh ada sifat ambisiusnya yang which is good ya. Karena aku orangnya perfeksionis di satu sisi. Terus aku juga terplanning, apapun tuh aku selalu planning. Kalau misalkan nggak dapat A berarti B-nya apa. Jadi ternyata waktu perjalanan karir aku dari umur 14 tahun, ataupun perjalanan cita-cita aku yang dari 5 tahun itu, sampailah di titik beneran aku menang, itu rasanya kayak gimana ya Din? Kamu kan juga kan Din? Kamu kan cita-cita kan dari dulu. Jadi waktu dapet itu rasanya kayak beneran gitu. Masih keinget lagi
momen scene crowning-nya Kak Ayuma, karena aku juga nonton waktu itu lewat TV tapi ya nggak langsung, jadi masih keinget banget betapa ekspresinya itu, kagetnya, bahagianya. Iya banget sih aku kalau ingat. Tapi talking about the title itself, menurut Kak Ayuma, title Putri Indonesia itu sebenarnya privilege atau enggak? Kalau jujur pasti privilege ya. Itu bohong banget kalau bilang nggak privilege ya. Karena apalagi seorang putri Indonesia itu selalu dianggapnya sosok yang sempurna. Sosok yang wanita paling diidam-idamkan di Indonesia. Dan beban sebenarnya ya, ada beban itu. Tapi untuk diri kita sendiri ternyata setelah dijalani ya memang itu membuka banyak peluang untuk masa depan kita. Apapun itu, mau dari dokter, mau dari lawyer, mau siapapun dari entertainment pun menjadi sosok Putri Indonesia itu pasti privilege. Tapi kembali lagi ke bagaimana kita bisa memanfaatkan momen itu sih. Setelah Putri Indonesianya itu apa gitu kan biasanya. Dan justru privilege itu seperti yang kita tahu bahwa kegiatan sosial Kak Ayuma dengan Senyum Desa justru get even bigger. Nah, itu salah satunya. Kan yang aku bilang, emang Senyum Desa itu ada sebelum Putri Indonesia pun meminta untuk adanya syarat advokasi. Di situ kita dari yang anak-anak cuman 7-10 orang berinisiasi, oke kita kegiatan sosial, sampai kita kegiatan sosial ke Lombok waktu itu. Terus oke kita lanjutin, kita harus bikin jadi organisasi akhirnya kita harus bikin yayasan. Tapi siapa kita? You know what I mean? Kalau dikatakan dikenal orang juga enggak kan, untuk punya sebuah gebrakan anak muda yang ingin berbagi sosial gitu. Dan terbukti setelah Putri Indonesia, waktu itu pun aku juga mengangkat Senyum Desa ya waktu di Putri Indonesia, langsung yang dari anaknya cuman belasan, Masya Allah sekarang tuh sudah ratusan. Ya kan, sampai kita punya beberapa puluh koordinator cabang di Indonesia, itu semua thanks to Putri Indonesia ini juga gitu. Jadi aku selalu percaya Putri Indonesia itu nggak cuman kita pakai mahkota. Itu yang sekali lagi, Putri Indonesia itu bagaimana kita punya value yang ingin kita angkat, dan itu yang positif tentunya akan bisa semakin lebih besar saat kita ikut Putri Indonesia. Luar biasa, itulah the golden word from the Putri Indonesia 2020. Nah, kalau misalnya tugas pertama dulu, inget nggak sih? Kan dulu kedatangan juga ratu-ratu dunia. Pasti tugas pertama tugas bersama mereka ya? Atau apa tugas pertama yang Kak Ayuma sebagai Putri Indonesia 2020 itu apa? Tugas pertama aku waktu 2020 itu aku inget banget. Kalau yang rame-rame tentunya berangkat nemenin Zozi, ya kan, ada Zozi datang, terus bersama juga dengan queen-queen yang lain ya, yang internasional. Aku inget banget tugas pertama waktu itu adalah menghadiri acara gugus tugas percepatan penanganan COVID, karena di 2020 tuh pertama kalinya ya kan, dan yang kita nggak pernah rasain dalam kehidupan siapapun sih di dunia ini itu adanya COVID yang menyebar yang sampai segitunya banget. Dan waktu itu aku ingat banget aku kesalahan ya kan, itu yang pasti seluruh pageant lovers semuanya hafal hingga sekarang. Karena jujur satu itu aku nervous ya. Belum pernah aku tugas sendiri akhirnya. Terus yang kedua itu sebuah keadaan yang aku pun merasa siapa sih aku untuk bicara di sana. Itu sebenarnya yang ada di dalam hati aku. Ada mental itu, oke aku Putri Indonesia, I know, tapi ada rasa yakin nih aku pantas untuk berbicara tentang hal yang even nggak pernah dirasain siapapun di dunia ini gitu loh, penyakit yang sebegitu fatalnya. Makanya di situ membuat aku nervousnya makin nervous lagi. Dan ya gimana ya, namanya juga udah sekali kesebut yang live dan aku nggak sadari kalau itu live ya.
nggak bisa retake sama sekali. Waktu itu kan aku kalimatnya, coba Dinda inget nggak? Aku nggak hafal kalimatnya per kata ya. Aku inget kalimatnya itu, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air dan sabun yang mengalir. Oh, iya, Jadi iya, kayak iya, kebalik gitu loh, dan itu aku dibully banget. Jadi aku dari awal menjabat aja udahlah langsung dibully se-Indonesia Raya gitu. Ya itu sih suka dukanya ya, salah satunya ya di angkatan aku sih yang paling terbully juga. Jadinya mentalnya baja. Jadi Ya, mentalnya apapun baja yang banget. di throw out from people, you can Benar. bisa terus diresapi dan selalu diambil hikmahnya. Iya, kalau ini aku sedikit cerita ya, Iya, Din. iya. Sebenarnya dari kecil tuh pun kenapa kadang orang-orang itu pada ngomong, oh Ayuma tuh nggak pernah balesin kalaupun dibully, ya kan? Pasti ada banyak tuh yang ngomong kayak gitu. Sebenarnya mungkin itu juga karena udah ke mental dia. Mental aku tuh karena aku dari kecil tuh sering dibully, teman-teman. Kalau kalian tahu sebenarnya dibully karena apa? Karena aku dari kecil tuh udah paling tinggi di antara yang lain, Din. Emang itu udah genetik aku ya, tingginya di keluarga. Papa aku setinggi itu. Iya, Aku juga. Makanya jadi adik aku aja udah sepapa aku, padahal masih waktu dari 18 tahun. Jadi itu genetik. Tapi the problem is aku cewek. Jadi kan nggak gimana ya, kalau cowok tinggi normal, malah keren ya kan. Waktu kita kecil kayaknya cewek tinggi, ih serem gitu. Dari TK aja aku tuh udah tinggi di atas rata-rata. Bahkan aku ingat kelas 3 SD, itu aku pernah ditanya, oh namanya siapa? Mungkin gitu ya kalau ada orang-orang tua ketanya. Terus aku bilang, oh iya Ayu, oh kelas berapa? Kelas 3. SMP mana? Padahal aku tuh SD, tau gak sih? Jadi can you imagine aku SD tuh tingginya udah 168, aku inget banget. Oh, udah satu. Oh iya, makanya jadi, tapi dari kecil aku jadinya dibully banget. Bully yang tiang listrik lah, yang tiang bendera lah, yang Tugu Monas lah, yang Tugu Pahlawan ya Surabaya. Apalagi aku inget banget waktu kecil papaku kalau ikut ngambil rapot, itu selalu dibilangnya, oh ya itu loh Tugu Monas sama Tugu Pahlawan, ya kan? Waktu kalau udah gede gini sih ketawa aja ya. Tapi can you imagine waktu kecil? Masih remaja. Masih anak-anak banget, bahkan dari TK dari SD. Jadi mungkin dari situ mentality aku udah mulai terlatih untuk dibully. Dulu mungkin aku bisa marah. Mungkin dulu aku bisa judes ya, kaku banget, dan itulah sebenarnya perjalanan hidup aku yang aku berusaha untuk lebih I don't care with others people talk kalau misalkan mereka itu jatuhnya bukan hal yang positif ya dalam kehidupan kita. Karena in the end ya kita berdiri di kaki kita sendiri. Mau orang lain ngomong apapun itu juga, yang tahu value kita atau usaha kita itu ya hanya kita atau maksimal orang-orang terdekat kita. Tentu sama yang di atas ya. Jadi bully aku yang waktu dulu itu, jadi aku rasanya kayak ya itulah guys, kenapa kok ternyata aku tuh ya rada biasa-biasa aja kalau dibully, walaupun sedih ya sedih, tapi ya udahlah, life must go on gitu. Dan perjalanan sebagai Putri Indonesia tentunya kita nggak lupa akan di mana rumah kita dibesarkan. Benar. Yaitu Yayasan Putri Indonesia. Dan di dalamnya ada sosok-sosok yang sangat berperan, Eyang Muriati Sudibyo, Bu Putri Kuswisnuwardani, dan juga Mustika Ratu. Gimana sih tanggapan Kak Ayuma dan juga opini Kak Ayuma tentang peranan-peranan sosok-sosok tadi dalam perjalanan Kak Ayuma dan juga Yayasan Putri Indonesia sepanjang hampir 30 tahun kita sudah berdiri sampai detik ini? Iya, kalau aku bisa bilang ya, makanya kayak selalu aku nggak pernah berhenti mengucapkan terima kasih ke Bu Putri, ke Eyang Mur, ke Yayasan Putri Indonesia atas dedikasi yang telah kalian lakukan gitu loh. Karena dedikasi yang kalian lakukan itu bukan hanya untuk kita para Putri Indonesia, tapi itu sangat berdampak kepada seluruh wanita Indonesia. Dan dalam perjalanan kehidupan aku bisa katakan tanpa adanya platform Putri Indonesia ini, aku nggak akan mungkin dikenal seperti Ayuma yang sekarang. Even though aku udah model, even though aku face of Asia whatsoever, tapi Putri Indonesia inilah yang membuat orang itu bisa tahu siapa aku.
yang membuat apa yang aku kerjakan itu lebih dihargai, apa yang aku suarakan itu lebih didengar, dan peluang untuk kerja pun itu sangat besar sekali setelah Putri Indonesia. So I would like to say thank you so much Eyang Moore, Bu Putri. Sungguh tanpa platform yang kalian dirikan ini untuk para wanita Indonesia, mungkin wanita-wanita Indonesia ini tidak se-open sekarang tentang apa itu arti seorang wanita mungkin. Yes. Apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang wanita yang nggak hanya di rumah aja, ataupun kalau hanya kerja ya pulang kerja, tapi bagaimana we do the give back to the community. Itu semua berawal dari Eyang Moore sih dan Bu Putri. Dan kalau aku melihat perjalanan membawa Putri Indonesia ini sendiri itu nggak gampang. Benar-benar banyak pro dan kontra yang kayaknya kalau aku berada di posisi beliau-beliau ini ya, belum tentu aku sekuat mereka loh memperjuangkan wanita lain loh, Din. Bukan mengenakan hidup mereka aja, ya kan? Tapi bagaimana mereka menaikkan derajat, martabat, hingga masa depan wanita-wanita yang bukan juga keluarga mereka. Itu yang bikin aku selalu, ya Allah, semoga ya kehidupan Bu Putri, Eyang Moore dan keluarganya itu selalu baik, karena of course mereka tuh orang baik. Amin. Ya kan? Ya, ya. Itu Semoga sih. mereka showered with bigger blessings. Benar. Karena dengan mereka memberikan kesempatan ini ke kita, kita juga bisa memberikan kesempatan dan juga opportunity lain bagi wanita-wanita dan juga gadis-gadis tidak hanya di Jawa Timur, tapi seluruh Indonesia. Benar banget. Aku selalu kalau keinget itu rasanya pingin nangis deh untuk thanks-nya ke mereka itu ya. Yes. Jadi kalau misalnya dari hampir 3 tahun ya, 2,5 tahun ya menjabat nih yang paling lama. Iya benar. Apa sih hal yang paling berharga menurut Kak Ayuma menjadi seorang Putri Indonesia 2020? Oke, kalau aku bisa bilang itu bagaimana aku menghargai diri aku sendiri. Karena apa? Mungkin sebelum menjadi Putri Indonesia, oke, aku tahu aku seorang model, aku kuliah ya, aku punya keluarga segala macam. Tapi bagaimana aku tuh bisa lebih mencintai diriku sendiri dengan berbagai terpaan, ya kan, dengan berbagai cobaan. Tapi di semuanya itu ada banyak kebahagiaan dalam setiap langkah perjalanannya. Jadi aku lebih menghargai kehidupan, aku lebih menghargai arti waktu, ya kan, aku lebih menghargai arti pertemanan, kekeluargaan. Di situ yang pengalaman gak akan pernah terbayarkan sama sekali. Walaupun let's say kita punya background yang bagus ya, tapi kalau kita itu tidak terjun ke masyarakat, nggak menjadi sosok yang ternyata oh kita tuh aktif, kita kayak nggak punya waktu kosong gitu ya, itu nggak akan merasakan yang sedalam itu. So thanks to Yayasan Putri Indonesia once again. Yes. Dan kalau misalnya kita tadi juga bahas bahwa Kak Ayuma bilang menjadi seorang Putri Indonesia itu berat, itu tantangannya pun saat menjalani tugas itu nggak gampang. Apalagi tadi banyak sekali cibiran-cibiran di social media and everything else. Tapi selain dari sana yang membuat kita semakin kuat, namanya juga manusia, kita juga berhak untuk merasakan kesedihan. Ada nggak sih yang bikin Kak Ayuma tuh sedih atau satu momen selama masa jabatan, atau ada aja hal yang selalu membuat Kak Ayuma sedih selama menjadi Putri Indonesia? Ada sih. Apa itu? Ya aku tadi cerita itu sih. Aduh mau nangis belum lah. Karena aku ngerasa apa ya, di awal aku menjabat itu apa yang salah dengan diriku gitu kan. Kenapa aku selalu kayaknya aku yang paling salah, aku yang paling dibully. Walaupun aku udah berusaha siap kuat mental, tapi kan makanya itu kadang menjadi Putri Indonesia itu harus tahu bagaimana menempatkan diri kan. Jadi di luar oke-oke aja, padahal di dalam aduh rasanya pingin nangis terus gitu. Ya jadi benar-benar gitu sih. Aku alhamdulillah banget punya suami aku ini sekarang, walaupun dia kita pacaran dulu itu kan. Jadi emang dia itu adalah sosok yang aku bisa cerita apa adanya. Tapi
bisa dibilang aku emang orangnya secret ya. Jadi aku emang orangnya secret, aku pun nggak pernah mengumbar pacaran aku sama sekali karena aku tahu itu adalah privacy aku dan aku tahu itu juga nggak pantas untuk sebagai seorang sosok putri Indonesia gitu ya kan kalau ini. Tapi makanya sebenarnya suami aku ini benar-benar ada di momen aku tuh jatuh karena kadang kalau kita sedih kita nggak bisa cerita bukan berarti bisa ke semua orang ya kan and it solve the problem gitu. Jadi sama suami aku ini beneran aku bisa cerita sakitnya aku kalau pas waktu selalu dibully. Karena aku merasa aku udah always trying my best gitu. Ya memang nobody is perfect mau kayak gimana ya kan. Mungkin setiap orang punya kekurangan tapi dia punya kelebihan. Tapi di saat itu di awal-awal aku menjabat aku merasa orang tuh hanya melihat kekurangan aku aja. Kayak kalau emang aku seburuk ini kenapa aku yang menang Putri Indonesia? Sampai aku pernah di titik itu. Karena bener-bener, gimana ya, aku tuh selalu dari dulu kecil berdoa, ya Allah, aku pengen jadi Putri Indonesia. Bukakanlah jalannya. Tapi jadikanlah aku seorang yang bisa membawa berkat untuk orang banyak di sekitar aku melalui Putri Indonesia itu. Dan bila itu memang yang terbaik, kabulkanlah. Kalau enggak, maka jauhkanlah. Itu dari dulu aku selalu doa gitu. Dan ternyata itu terjadi. Tapi kenapa selalu apapun yang aku lakuin itu kayak salah, ya kan? Either pakai baju warna apa, haters mah ada aja yang nyari-nyari, ya kan? Aku ngomong salah dikit, ya emang English aku nggak perfect, ya kan? Tapi aku berusaha untuk belajar. Ya, itu sih yang bikin aku bener-bener pernah jatuh banget kalau di apartemen Lavande gitu. Dinda ya, maaf ya jadi mas. Nah jadi kayak kalau di Lavande gitu apalagi di Lavande aku kan lebih sering sendiri ya karena waktu itu Ayusa juga sempat ada keluarganya di Jakarta jadi tinggal sama keluarganya, Jihan juga ada keluarganya, jadi aku di Lavande sendiri yang aku pun nggak pernah hidup sendiri gitu kan, walaupun aku modeling apa-apa tapi aku selalu ada teman-teman, aku pulang pergi nggak pernah yang stay for good lama di Jakarta. Jadi aku benar-benar ngerasa apapun yang aku lakuin itu salah. Aku di sini rada kesepian di awal ya kan. Terus kenapa aku yang jadi Putri Indonesia kalau kayak gini ya Allah, sampai aku pernah kayak gitu merasa akhirnya aku nggak mensyukuri gitu. Sampai ya udah, alhamdulillah suami aku benar-benar kuat untuk ngomongin itu, nenangin aku ya kan, selalu kasih suara-suara yang membuat aku kuat. Kenapa aku ke dia? Karena aku nggak pernah mau cerita yang jelek ke keluarga aku. Ya kan, of course dong. Masa anaknya jadi Putri Indonesia kok tambah beban mental gitu kan. Aku nggak mau bikin drama di keluarga atau sampai kalau keluarga aku nggak setuju atau gimana. Atau kalau ke teman-teman, tapi somehow juga kita harus cari yang trusted ya kan. Jadi ya ada juga sahabat-sahabat aku yang aku ceritain, tapi kayaknya kalau tiap hari nangis ke sahabat kan juga malu ya kan. Jadi ya makanya itu sih sedih banget sih aku. Sampai di titik ya udah waktu aku udah kuat mah bener-bener I'm strong. Yang rasanya kayak okay, I don't care gitu. Tapi somehow ya kalau lihat-lihat komen ya jadi sedih, tapi pas waktu udah makin kuat ya kadang kalau lagi capek, lagi menstruasi gitu ya itu tuh melo, tapi langsung ya kan. Tapi yang aku selalu pegang apapun yang kesedihanku itu harus hanya aku yang merasakan atau ya orang yang aku percaya gitu untuk aku ceritain. Kalau di luar nggak boleh, karena aku tahu betapa beratnya aku pingin jadi Putri Indonesia. Karena jadi Putri Indonesia itu benar-benar dipingin didapetinnya aja tuh susah. Terus kalau orang tahu kan, tahu bagusnya aku aja udah jadi model, kesannya kayak wow gitu aja. Tapi mereka nggak lihat betapa aku grow up-nya aja tuh nggak sebegitu yang aku percaya diri menjadi orang. Ya makanya kayak gimana ya, waktu aku dapet yang aku mau, aku harus jaga 100%. Itulah kenapa aku pas waktu udah lengser pun kayak ke Dinda ya kan, aku beneran 100% support itu totalitas, karena aku tahu betapa
namanya cita-cita ingin diraih itu susah, dan di saat kalau kita dibantu sama orang lain itu pasti lebih mudah, lebih ringan. Dan aku inget banget juga aku banyak dibantu sama Kak Elvira, banyak dibantu sama teman-teman Ayuma Nation, dibantu sama seluruh orang dari IAPI Jatim, keluarga aku, orang-orang terdekat. Di situ aku merasa, oh iya, aku harus totalitas. Setiap aku mau ngeluh, nggak bisa. Ngeluh, simpan aja dalam hati. Paling ya kita cerita, cuman cerita sama yang kita bisa cerita, kayak ya aku deket sama Kak Erik, sama chaperon-chaperon yang lain juga, Kak Gugus, siapapun itu. Jadi ya saat kita tugas kita harus 100% maksimal, terus no complain. Mau sesusah apapun medannya, kita harus ceria, semangat, dan itu yang membuat aku selalu happy, selalu enjoy aktivitas apapun itu, dan aku selalu ingin membuat orang lain yang ketemu sama aku tuh selalu happy, selalu enjoy. Jadi aku kalau ingat selalu trip-trip kita kalau waktu jadi Putri Indonesia ya, itu rasanya kita nggak kayak lagi tugas, kita kayak lagi jalan-jalan, kita kayak lagi holiday sama sahabat, sama keluarga. Itu sih yang selalu aku tanamkan, dan itu yang aku selalu ingin bagikan ke adik-adik senior, adik-adik junior, ya, bahwa jadi Putri Indonesia itu nggak gampang, dapetinnya pun juga nggak gampang. So do your 1000% every time, karena momen ini tuh nggak akan terulang lagi. Dan sekali seumur hidup. Mungkin juga karena aku merasakan aku jadi Putri Indonesia cukup lama ya, bisa dibilang terlama. Mbak Alia dulu kan tugasnya setahun ya menjabatnya, walaupun masa ininya 4 tahunan kan, tapi aku ngerasa dengan tugas benar-benar full 2,5 tahun, I feel like Putri Indonesia is part of my life. Benar-benar yang kok udah selesai itu rasanya, tapi itu lama loh. Benar-benar kehidupanku tuh apapun Putri Indonesia, how to act, how to think, not only think about myself, itu benar-benar Putri Indonesia. Makanya kayak kemarin yang juri Putri Indonesia aja, yang kan celebrate 30 tahun itu kan ya, naik ke atas, yang teman-teman pada nyanyi ya, Kak Melani, Ayusa, kamu juga ya nyanyi. Itu pada kita di belakang dada-dada aja aku nangis loh. Ya, sampai ditepukin anak-anak ya, Kak Erik sama teman-teman para Putri Indonesia, karena beneran aku menghargai dan mencintai banget title aku ini sebagai berkat dalam kehidupan aku yang susah aku dapatkan, dan sangat 1000% aku pertahankan dengan baik namanya. Dan aku berharap semua siapapun penerus-penerus Putri Indonesia itu benar melakukan yang terbaik juga dengan versi mereka, dengan cerita mereka. Makanya bagi aku Putri Indonesia itu is part of my life sih. Nah, semoga adik-adik nanti yang mau ikut Putri Indonesia bisa meresapi apa yang dikatakan oleh Kak Ayuma, karena itulah pentingnya Putri Indonesia tuh nggak gampang, dan ketika kalian mau go for Putri Indonesia, kalian harus tahu apa motivasinya, apa tujuannya, apa manfaatnya untuk title yang akan kalian raih seperti itu. Dan Kak Ayuma, mungkin jika kita tadi sudah bahas banyak tentang Putri Indonesia, kita kilas balik kepada poin dan juga momen di mana Kak Ayuma masih kecil, di mana mimpi itu pertama kali muncul di benak Kak Ayuma. Apa yang Kak Ayuma ingin sampaikan kepada dia, kepada Kak Ayuma kecil yang sudah punya mimpi besar, sudah berambisi pastinya, dan mungkin Kak Ayuma kecil yang sudah dibully dan juga sudah mendapat cibiran dari kecil. What would you say to her? Aku tuh jujur sebenarnya aslinya melankolis apa ya guys. Orang taunya kesannya kayak strong aja gitu. Banget itulah. Apa ya? Your life is full of a blessing. So jangan pernah berubah. Karena ya jadi dirimu sendiri itulah yang membuat kamu tuh kuat sampai sekarang. Dan mungkin itulah yang membuat orang bisa ada yang terinspirasi. Semoga benar-benar menginspirasi, dan mungkin ya
nggak mudah, pasti susah. Dari semua perjalanannya itu aku inget banget ya, kalau throwback dari kecil, start modeling pun kemana-mana aku naik ojek, aku PP Surabaya Jakarta, sambil tetap prioritasin sekolah. Even aku ke sekolah aja naik pesawat itu dari Jakarta after fashion week gitu, let's say, atau fashion show. Itu aku udah pakai seragam SMA. Aku naik pesawat yang jam pagi. Citylink itu aku ingat banget. Karena it's the only one yang paling pagi, jam 4 biar aku landingnya setengah 6. Setengah 6 aku langsung berangkat ke sekolah, sekarang lebih 1 jam kan. Jadi sekolah aku masuknya setengah 7 pagi. Koper aku titipin di satpam. Aku sekolah lagi after fashion week, semuanya itu aku lakuin karena benar-benar itulah cita-cita aku. Itulah passion aku. Tapi itu beneran nggak gampang ya kan, belum harus belajarnya, ngejar kuliah, ngejar PR, ulangan susulan, yang awalnya pun aku diragukan sama guru-guru aku waktu kelas 1, ternyata I proved them wrong, dengan nilai yang masih bagus, akhirnya mereka support. Jadi kalau aku bisa bilang ke Ayu yang dulu, just keep going on. Biasa. Thank you for sharing that with us. Thank you so much. Dan just we're near the end. Hold on. Okay. I'm just asking, bagaimana sih menurut Kak Ayuma, seberapa besar sih arti putri buat seorang Ayuma? Arti putri bagi aku itu adalah besar banget. Besar banget karena seorang putri Indonesia itu berusaha untuk menjadi orang yang sempurna di saat dia tahu dia tidak sempurna. Dan putri Indonesia itu selalu berusaha untuk menginspirasi orang lain di saat dia pun merasa dia itu tidak pantas untuk menginspirasi orang lain. Jadi putri Indonesia itu harus kuat mental, ya kan? Di saat kita diterpa banyak cobaan, banyak bulian, tapi kita punya target ke depannya buat apalagi mau kompetisi segala macam. Jadi putri Indonesia itu adalah seorang yang pejuang keras sih, kalau aku bisa bilang. Melakukan yang terbaik, berusaha tidak selfish memikirkan tentang dirinya sendiri, tapi berusaha untuk menyenangkan banyak orang. Thank you so much. Dan pasti seperti yang kita sudah dengar cerita dari Kak Ayuma, banyak sekali perjuangan Kak Ayuma. Dan kita semua memiliki perjuangannya masing-masing kan. Dan semoga apapun perjuangan kalian juga bisa melalui itu dan juga berusaha untuk meraih apapun mimpi kalian. Tidak hanya Putri Indonesia, semoga kisah ini juga menginspirasi di berbagai bidang, di seluruh industri yang lainnya. Jadi kalau misalnya kita dan Kak Ayuma punya pesan untuk para remaja-remaja muda yang akan join Putri Indonesia, apa nih yang harus kalian siapkan para remaja-remaja, para calon Putri Indonesia nih? Oke, pesan yang bisa aku sampaikan buat kalian itu kalian harus punya target. Karena apa? Ikut kompetisi itu jangan cuman ya mengalir seperti air, tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, ya udah diterima aja. Tapi kalau kalian emang pingin jadi Putri Indonesia, kalian harus punya target. Kalian harus tahu, oh at least kemampuan aku paling enggak bisa sampai di titik mana. Usaha aku berarti kalau memang masih di titik itu doang, apa yang harus aku tambah, apa yang harus aku benahi. Dan benar-benar kalian itu belajar untuk mendengarkan pendapat orang lain, tapi juga memprioritaskan pendapat diri kalian sendiri. Karena pada akhirnya setelah menjadi Putri Indonesia pun, itu kalian lah yang berdiri di kaki kalian sendiri. Jadi, do all your best. Karena benar-benar deh Putri Indonesia itu pengalaman yang tak akan terlupakan seumur hidup kalian. Jadi perjuangkan semaksimal mungkin, kalian all out, tapi jangan pernah lupa untuk selalu berdoa.
Itu sih kayak yang aku selalu ingetin ke Dinda ya kan. Benar-benar berjuang boleh, tapi jangan lupa doa. Karena doa tanpa usaha itu juga percuma, tapi usaha tanpa doa itu juga bakalan jadi sia-sia. Dan ya itu sih buat teman-teman, kalaupun belum berhasil pun juga bukan berarti kalian tidak cocok jadi Putri Indonesia atau ada yang kurang, tapi mungkin belum saatnya. Karena aku pun pernah mengalami itu. Atau mungkin rezeki kalian ada di tempat lain. Tapi percayalah, sekali kalian ikut Putri Indonesia, apalagi sudah sampai di karantina Putri Indonesia, apapun hasilnya itu, dalam perjalanan kalian mengikuti kompetisi, itulah momen yang sangat berharga, yang paling berharga bahkan. Karena itu merubah cara pandang kita, bagaimana kita bisa menghargai waktu, menghargai kesempatan, momen, dan tentunya kita juga membuka link ya untuk masa depan kita sendiri, walaupun kita itu hanya finalis gitu, let's say. Itu tentunya udah benar-benar hal yang tak bisa ditukar dengan apapun juga. Yes. Dan untuk pelajaran dari Kak Ayuma ya, pasti thank you again for sharing this very inspiring story with us. Dan semoga ini bisa menjadi pelajaran tidak hanya buat aku sendiri, selamanya aku akan ingat bahwa Kak Ayuma itu menjadi seorang yang sangat tangguh, tapi juga sangat mengayomi. Itu sih yang selalu aku rasakan, karena aku benar-benar langsung dari Kak Ayuma begitu Kak Ayuma selesai menjabat gitu. Jadi thank you for all your hard work. Terima kasih untuk dedikasinya. Sama-sama. Tidak hanya untuk Yayasan Putri Indonesia, tapi untuk tanah air kita Indonesia. Dan semoga Kak Ayuma bisa terus berkarya melalui suaranya yang sangat lantang, melalui kepribadian yang luar biasa, dan melalui Senyum Desa. Dan kita tunggu gebrakan-gebrakan dari Ayu Maulida yang selalu bisa menginspirasi kita semua. Amin. That's why itu juga kenapa aku selalu bikin hashtag waktu dulu ya, nothing worth having comes easy. Yes, itu dia. Itu hashtag aku pegang dari tahun 2017 sampai akhirnya aku selesai menjabat pun, itu bahwa orang itu kadang melihat hanya yang bagusnya aja dalam kehidupan kita atau dalam social media. Social media is faking it gitu loh. Benar-benar orang yang pinter posting atau apa terlihatnya kayak wow banget. Tapi sedangkan apapun yang benar-benar kita ada di kenyataannya, itu tuh adalah perjuangan, kerja keras, ya kan? Jadi jangan pernah lihat orang itu hanya dari suksesnya aja. Yes. Pengen sukses kayak si A, si B. Tapi bagaimana cara memperjuangkannya agar kita bisa jadi sukses. Jadi jangan lupa buat teman-teman, semua mimpi apapun itu bisa kita dapatkan, bisa kita perjuangkan, asal kita itu yakin dan benar-benar berusaha. Aku aja dari anak kampung di Surabaya bisa jadi Putri Indonesia, it's like a dream come true and nobody will believe it. Dan itulah Opal Gangs, kisah yang sangat inspiring dari seorang Ayu Maulida. But last but not least, Kak Ayuma ada sebuah surprise dari tim Opal. So, ini adalah LED mungkin jadi dari Jawa Timur, dari nasional. And look at where you are today. Thank you so much for all your hard work. Mungkin Kak Ayuma sendiri merasa selalu berjuang dengan dirinya, tapi kita yang merasakan kita jadi ikut mau bertarung dengan diri kita sendiri untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi versi kita yang paling baik. Dan itu semua kita dapatkan dari seorang Ayu Maulida. Enggak lah, thank you. Thank you so much again for just being you and for never stop trying. And saksikan terus episode Arti Putri hanya di Opal.